Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan jelaskan tips bagaimana cara untuk menyembuhkan luka batin secara mandiri. Banyak sekali orang yang ketika dia mengalami hubungan asmara yang rumit, atau mungkin dia ditinggalkan oleh pasangannya, atau dia memiliki persoalan hidup dengan orang lain yang membuat dia mengalami luka batin, Anda bisa melakukan beberapa tips yang akan saya sebutkan di video kali ini untuk menyembuhkan luka batin Anda. Karena diri kita sendiri itu sejatinya bisa kok ya, mencoba untuk bangkit, mencoba untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Karena memang diri kita kan yang jauh lebih mengetahui isi hati kita dibandingkan orang lain. Selain Tuhan, diri kitalah yang bisa memahami apa yang kita rasakan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa menyembuhkan luka batin secara mandiri. Yang pertama adalah Anda perlu untuk memberhentikan pikiran-pikiran atau keinginan untuk memikirkan masalah yang sudah terjadi. Ketika kejadian itu sudah berlalu, ya sudah, sebaiknya jangan diingat-ingat lagi. Karena ketika hati kita ya berusaha untuk sembuh, namun pikiran kita selalu mengingat-ingat perlakuan buruk orang lain terhadap kita, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, akhirnya muncul lagi rasa sakit di hati kita. Ibaratnya kita memiliki luka di tangan ya. Kalau misalkan kita ingin sembuh kan kita nggak perlu ya untuk mengorek-ngorek, mengelus-elus luka kita. Yang penting kita sudah memberikan obat ya, kemudian kita melakukan perawatan secukupnya, sudah. Ditunggu saja seiring berjalannya waktu pasti akan sembuh kan. Begitu juga dengan luka batin di dalam hati kita. Kalau misalkan kita terluka, kita dilukai oleh orang lain, kemudian kita mengajak pikiran kita untuk mengingat-ingat kesalahan orang tersebut kepada kita, otomatis hati kita akan terluka kembali. Padahal untuk menyembuhkan dan juga mengikhlaskan itu kan susah sekali. Kita sudah sampai di pertengahan jalan, akhirnya ditarik mundur lagi, ya kan? Kita sudah mencoba untuk mengikhlaskan waktu, ya, kita sudah mencoba untuk menenangkan hati kita seiring berjalannya waktu, tapi kalau pikirannya masih selalu kebawa pada kenangan buruk itu, kita memikirkan orang yang nyakitin kita memikirkan kesalahan orang yang nyakitin kita, akhirnya kita ketarik mundur lagi hati kita. Seolah-olah seperti pada waktu itu, saat kita dilukai, saat orang tersebut menyakiti kita. Dan endingnya kan akan jadi susah sembuh kan. Untuk itu saran saya stop, ajak pikiran Anda untuk banyak-banyak istighfar, untuk banyak-banyak mengingat Tuhan ya. Semua yang terjadi memang tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi Anda bisa mencoba untuk memperbaikinya kan. Jadi daripada cari penyakit dengan pikiran kita, lebih baik jangan izinkan pikiran Anda mengingat-ingat kejadian yang sudah berlalu yang menyakitkan itu, yang bisa membuat hati Anda terluka lagi. Setelah itu yang kedua, isilah pikiran Anda dengan hal-hal yang positif. Ketika kita sudah berhasil menyetop ya, daripada nanti kepikiran lagi ya dengan hal-hal buruk itu, lebih baik kita gunakan pikiran kita untuk hal yang positif. Contohnya, kita ajak pikiran kita untuk membaca buku, atau membaca Al-Quran, atau melihat tontonan-tontonan yang positif. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk menetralisir energi negatif yang ada di dalam hati kita dan juga di dalam pikiran kita tentunya, kemudian tergantikan dengan hal-hal positif itu, akhirnya terisi dengan hal yang positif ya, dan luka-luka kesedihan itu bisa ternetralisir dengan sempurna. Lakukan itu secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yang perlu untuk Anda lakukan adalah merelakan. Merelakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan kepada dia. Karena begini pemirsa, kadang orang yang nggak rela dia pernah melakukan kebaikan kepada orang yang menyakitinya, itu di dalam hati kecilnya dia menuntut untuk dikembalikan. Dia menuntut agar orang yang sudah menyakiti dia itu membalas semua kebaikan yang pernah dia lakukan untuk orang tersebut. Nah, ini kan jadi repot, ya kan?
Banyak sekali saya temui orang yang ingin move on dari mantannya yang sudah nyakitin, tapi di satu sisi dia masih nggak rela dia pernah melakukan kebaikan untuk mantannya tadi. Akhirnya kepikiran terus kan, hal itu akhirnya mendorong dia untuk kepikiran lagi pada kisah-kisah yang pernah mereka alami dulu. Nah, disinilah poin yang penting juga, yakni harus bisa merelakan. Sudah, anggap itu sebagai sedekah Anda kalau memang Anda melakukan kebaikan untuk dia. Anggap itu semua sebagai, sedekah yang menjadikan pahala untuk diri Anda tanpa perlu orang yang menyakiti Anda itu membalas semua kebaikan yang pernah Anda lakukan, gitu. Kemudian yang keempat adalah memiliki teman yang, baik. Karena penting sekali nih pergaulan bagi seseorang. Kalau Anda memiliki teman-teman yang baik, dia memiliki, kegiatan-kegiatan yang positif, pikiran-pikiran yang positif, itu juga bisa menyalurkan pikiran-pikiran positifnya kepada Anda dan bisa menularkan kegiatan-kegiatan positifnya kepada Anda. Kan ada ya orang yang memang pembawaannya positif, dia suka membahas bahasan-bahasan yang positif, suka ngajakin kegiatan-kegiatan yang positif seperti jogging atau olahraga gitu ya, atau kegiatan-kegiatan amal. Nah, itu semua juga sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka batin Anda, agar Anda bisa merasakan kebahagiaan baru dari kegiatan-kegiatan positif yang Anda lakukan bersama teman-teman Anda itu. Gitu. Jadi teman-teman jangan kemudian mengurung diri sendiri, karena nggak selamanya sendiri itu bisa menyelesaikan masalah. Banyak sekali orang yang dia patah hati, dia merasa nggak semangat menjalani hidup, tapi ketika dia memiliki teman yang mensupport dia, dia akhirnya cepat bangkit. Itu banyak sekali kondisi seperti itu. Nah, itulah tadi pemirsa pembahasan terkait dengan luka batin dan cara untuk menyembuhkannya. Tentunya sangat mudah sekali selama kita memiliki tekad yang kuat dan kita mau berusaha. Kesembuhan luka batin itu juga tak lepas dari hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan segera membantu Anda untuk sembuh dari luka batin yang Anda derita dan Anda pun bisa mengarungi kebahagiaan di masa sekarang hingga nanti. Nah, bagi pemirsa yang mungkin ingin tanya-tanya atau ingin dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga Anda DM ke Instagram saya Solihatun Motivasi. Saya tunggu Anda di lain video saya ya pemirsa. Sampai jumpa.